Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nabila Gita Cahya dan teman-teman saya. Nama saya Ali Nurainizi. Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Azka Askia. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Dafa. Oke, perkenalkan nama saya Bareta Baihaki. Halo, saya Faus Firdaus. So, hari ini kami bakalan memaparkan materi presentasi mengenai apa sih itu analisis kinerja sistem batch, terus juga analisis kinerja sistem interaktif dan juga deadlock. Dan materi pada hari ini itu berkesinambungan mengenai tugas mata kuliah kami yaitu sistem operasi. Perkenalkan nama saya Bareta Baihaki. Di sini saya akan membahas mengenai sistem batch. Sebelum masuk itu, kita harus mengerti dulu nih apa itu sistem batch. Sistem batch itu adalah sistem yang memproses data dalam jumlah besar secara berkala, biasanya dalam satuan waktu tertentu. Proses dalam sistem batch dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi pengguna dan semua job dikumpulkan dalam batch yang akan dieksekusi bersama-sama. Nah, sistem batch ini pun punya karakteristik. Yang pertama itu pengolahan data secara kelompok atau batch. Jadi itu kayak data ini tuh harus dikumpulin dulu untuk dikelola. Terus selanjutnya itu tidak ada interaksi langsung dengan pengguna. Selanjutnya tidak membutuhkan respon yang cepat karena dia mengolah data besar yang membutuhkan waktu. Biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya. Nah, contoh sistem batch itu ada di pemrosesan payroll atau penggajian. Itu kan butuh data yang sangat besar kan dalam 1 bulan kerja, kayak misalkan absensi, terus kinerjanya bagaimana. Itu dikumpulin jadi satu untuk lalu melakukan pembayaran di payroll. Nah, selanjutnya itu ada pemrosesan data keuangan dan yang terakhir itu analisis data besar atau big data. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari sistem batch. Kelebihannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada efisiensi waktu dalam pemrosesan data besar. Yang kedua, kemampuan otomatisasi untuk tugas. Yang kedua, ada kemampuan otomatis untuk tugas rutin. Yang ketiga itu pengurangan overhead sistem selama eksekusi. Oke, kekurangannya itu ada kurangnya responsivitas. Jadi tuh selama pemrosesan data ini dia itu udah nggak bisa diganggu gugat. Terus waktu tunggu untuk hasil itu biasanya itu agak lama karena butuh waktu yang lama karena pemrosesan datanya besar. Bakal ngejelasin tentang sistem interaktif. Definisi sistem interaktif sendiri itu adalah sistem yang dirancang untuk merespon langsung terhadap input pengguna sistem ini. Sistem ini tuh memberikan hasil atau respon hampir secara instan sehingga pengguna dapat langsung memahami efek dan tindakan mereka. Sistem interaktif ini berfungsi untuk memberikan pengalaman dan efisien, responsif, dan intuitif bagi penggunanya. Nah, selanjutnya ada karakter sistem interaktif. Nah, di sini saya bakal ngejelasin 4 karakteristik dari sistem interaktif ini. Yang pertama tuh ada interaksi langsung dengan pengguna. Sistem ini tuh memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan dan menerima umpan balik dalam waktu yang nyata tanpa jeda yang signifikan. Yang kedua tuh ada proses berjalan secara real time. Pengoperasian sistem ini tuh berlangsung dengan waktu tanggapan yang sangat cepat hingga mendekati waktu yang nyata yang kayak real time gitu. Nah, hal ini tuh penting untuk menjaga kelancaran keinginan komunikasi antara sistem dan pengguna. Nah, yang ketiga tuh ada pengguna dapat memasukkan data dan melihat hasil. Nah, sistem ini tuh dirancang agar pengguna dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan data, memilih opsi atau mengatur parameter dan langsung mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, yang terakhir tuh ada proses cepat dan dapat berulang.
Sistem ini tuh mampu memproses perintah secara cepat dan mendukung tindakan berulang atau iteratif tanpa mengurangi. Ada contoh dari sistem interaktif ini tuh. Contohnya tuh ada sistem perbankan online dan sistem reservasi tiket. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin 3 kelebihan dari sistem interaktif. Yang pertama tuh ada responsivitas tinggi terhadap pengguna. Nah, sistem interaktif ini tuh dirancang untuk memberikan tanggapan secara cepat dan langsung terhadap masukan pengguna. Hal ini membuat pengguna merasa lebih terlibat dan mendapat kepastian atas tindak yang dilakukan. Nah, yang kedua ada meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dengan antarmuka yang intuitif dan respon yang real time. Sistem ini membuat pengguna merasa nyaman dan mudah menggunakan teknologi sehingga pengalaman menjadi lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir tuh ada kemudahan dalam mengontrol proses saat eksekusi. Nah, pengguna ini tuh dapat dengan mudah mengatur parameter atau memodifikasi input selama proses berlangsung. Hal ini tuh memberi sinyal yang tinggi dalam penggunaan sistem. Nah, yang terakhir ada kekurangan sistem interaktif. Di sini saya juga bakal ngejelasin 3 kekurangan dari sistem ini. Yang pertama ada membutuhkan sumber daya yang tinggi. Sistem ini tuh membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat canggih untuk mendukung respon real time. Hal ini tuh dapat meningkatkan biaya perkembangan dan operasional. Yang kedua ada risiko diganggu dan pengguna. Sistem ini rentan terhadap input yang salah, tidak relevan atau disengaja untuk memproses proses. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan kinerja sistem. Yang terakhir ada kurang efisien untuk pemrosesan data besar. Sistem ini tuh kurang cocok untuk tugas yang memerlukan pemrosesan data dalam jumlah besar karena waktu real time tuh dapat memperlambat analisis yang kompleks. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang sistem batch sama sistem interaktif. Nah, itu tuh bedanya apa sih dari kedua itu? Nah, sistem batch sendiri itu lebih efisien untuk pemrosesan data besar. Sistem batch ideal untuk pemrosesan data dalam jumlah besar yang tidak memerlukan respon secara langsung dengan mengumpulkan data dan memprosesnya secara berkala. Sistem batch dapat menghemat sumber daya dan waktu pemrosesan, terutama dalam aplikasi seperti perbankan dan pemrosesan laporan. Nah, sedangkan sistem interaktif itu lebih responsif dan interaktif. Sistem interaktif itu dirancang untuk memberikan respon cepat terhadap input pengguna yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan interaksi langsung. Dalam lingkungan ini, pengguna bisa mengontrol dan memantau langsung proses yang terjadi, seperti dalam aplikasi e-commerce atau game. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas mengenai metode penjadwalan pada sistem batch. Sebelumnya, metode penjadwalan dalam sistem batch itu tuh untuk apa sih? Nah, metode penjadwalan ini tuh bertujuan buat menentukan urutan eksekusi dan mengalokasikan waktu pemrosesan untuk setiap job dalam batch. Jadi pemrosesan ini tuh sangat penting buat memastikan nih sumber daya digunakan secara optimal, meminimalkan waktu tunggu, dan juga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, pemilihan metode penjadwalan yang sesuai ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan nih teman-teman terhadap performa sistem, termasuk kecepatan proses, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kenyamanan pengguna. Maaf. Sebaliknya, penerapan metode yang kurang tepat itu bisa menyebabkan waktu tunggu yang lama, distribusi beban kerja yang tidak merata, atau bahkan terjadinya deadlock dalam situasi yang lebih kompleks. Jadi, balik lagi metode penjadwalan itu sangat penting ya untuk kita dalam menangani sistem dan melakukan pemrosesan seperti itu. Nah, pada metode penjadwalan sistem batch ini itu ada 2, yaitu penjadwalan first come first serve atau FCFS. Kita bakalan pakai penjadwalan itu tuh. Nah, penjadwalan ini tuh merupakan penjadwalan di mana nih job
diproses berdasarkan urutan kedatangan tanpa memperhatikan durasi eksekusi job tersebut. Jadi job yang masuk lebih awal itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Mirip dengan sistem antrian pada umumnya ya. Misalkan kita lagi ada analoginya kita lagi ngantri di supermarket. Nah, jadi kalau di supermarket itu kan siapa yang duluan ke kasir itu bakalan yang pertama kali yang akan ditangani ya. Seperti itu kurang lebih mengenai penjadwalan first come first serve. Nah, kelebihannya itu metode ini tuh sangat sederhana, terus juga mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan. Jadi nggak perlu nih ada perhitungan prioritas atau waktu eksekusi untuk di setiap jobnya. Jadi sehingga proses itu penerapannya menjadi lebih praktis. Dan itu lebih cepat ya dalam menanganinya. Terus kekurangan dari first come first serve ini tuh dia kurang optimal untuk job yang berdurasi pendek, karena job yang berdurasi panjang itu tetap harus diselesaikan lebih dahulu. Hal ini tuh bisa menimbulkan yang namanya convoy effect, di mana job panjang itu menyebabkan keterlambatan eksekusi untuk job-job lainnya. Jadi kekurangannya itu mungkin misalkan nih, kalau dari sistem minimarket nih, kita ke Alfa, terus kita beli cuman ada 2 item yang kita mau pesen, tapi untuk customer sebelum kita itu dia mesennya itu tuh sampai beranjang-ranjang gitu, jadi sekeranjang penuh, dia memesan banyak banget barang. Nah, itu kan jadi kita yang cuman mesen 2 doang, kita mau bayar 2 doang, jadi butuh waktu yang sangat lama ya untuk menunggu proses pemesanan pembayaran si pesanan sebelumnya, customer sebelumnya, seperti itu. Jadi kurang efektif karena menunggunya lama gitu. Lalu yang kedua itu ada penjadwalan shortest job next atau SJN. Nah, dalam penjadwalan ini itu prioritas diberikan kepada job dengan waktu eksekusi paling singkat. Jadi job dengan durasi eksekusi terkecil itu dapat diproses lebih dahulu. Beda kalau sama yang first come first serve, kalau dia kan siapapun yang duluan datang itu bakalan diproses kan. Nah, kalau shortest job next ini bakalan ngelihat dulu nih job mana yang memerlukan waktu durasi eksekusi terpendek baru yang akan dipilih seperti itu. Nah, kelebihannya itu pendekatan ini tuh efektif dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata karena job berdurasi pendek itu bisa selesai lebih cepat sehingga membantu mengurangi penumpukan dalam antrian. Jadi dia lebih cepat ya, kalau yang tadi kan nggak efisiennya karena yang jobnya paling panjang waktu durasinya itu sangat memakan waktu untuk yang proses jangka pendeknya. Nah, kalau ini selebihnya lebih efisien karena yang jangka pendeknya yang lebih diprioritaskan. Lalu kekurangannya itu SJN ini tuh berpotensi menyebabkan starvation untuk job yang memiliki durasi panjang. Jadi kalau job pendek itu terus berdatangan, nah job panjang itu terus tertunda nih dalam pemrosesannya gitu, dalam eksekusinya. Sehingga memungkinkan proses job tersebut tidak selesai sesuai waktu yang diharapkan, seperti itu. Lalu ada juga nih mengenai penjadwalan priority scheduling. Nah, apa sih priority scheduling itu? Priority scheduling itu jadi penjadwalan berbasis prioritas ya. Jadi job mana yang memiliki prioritas lebih tinggi yang akan dieksekusi lebih dulu seperti itu. Jadi tanpa memperhatikan urutan kedatangan ataupun waktu eksekusinya, rata-rata waktu eksekusinya. Jadi misalkan dari banyaknya job yang masuk, ternyata ini ada job yang membutuhkan prioritas lebih gitu loh. Dia memiliki prioritas dalam job tersebut. Jadi bakalan tetap didahuluin dari job-job yang lainnya. Nah, kelebihannya itu metode ini tuh sangat cocok ya untuk sistem yang membutuhkan penanganan cepat pada job yang lebih penting. Sebagai contoh nih, dalam sistem darurat atau medis, job ini tuh sangat mendesak
job yang sangat mendesak, job yang sangat mendesak itu bisa diprioritaskan agar, data penting segera diproses. Kalau misalkan medis nih, misal, ada yang mau operasi, ada yang kecelakaan dan membutuhkan operasi saat itu juga. Nah, fungsinya ini, job priority ini, penjadwalan priority ini, itu adalah untuk mendahulukan job tersebut. Jadi, proses untuk operasi lebih didahulukan daripada, job-job yang lainnya. Dari sekian, kegiatan yang ada dalam medis tersebut, yang ada dalam rumah sakit tersebut, itu didahulukan. Misalkan ada pasien datang itu dalam keadaan yang memang masih bisa dikontrol, mungkin misalkan hanya dalam keadaan luka-luka ringan, ataupun terus juga datang lagi nih pasien dalam keadaan luka berat. Nah, yang akan didahulukan, yang akan lebih diprioritaskan itu adalah yang memiliki luka berat agar segera ditangani, seperti itu. Nah, kekurangannya itu ada resiko starvation nih, di mana job dengan prioritas rendah itu bakalan terus tertunda balik lagi, karena selalu didahului oleh job dengan prioritas tinggi. Untuk mengurangi resiko ini, biasanya, diterapkan metode aging yang meningkatkan prioritas job seiring waktu agar tetap mendapatkan giliran eksekusi. Nah, selanjutnya ada penjadwalan pada sistem interaktif. Nah, penjadwalan pada sistem interaktif ini tuh berfungsi untuk mengelola urutan dan alokasi waktu eksekusi proses yang membutuhkan respon langsung dari sistem. Jadi penjadwalan itu efektif untuk, menjaga responsivitas dan meminimalkan waktu tunggu, serta memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, pemilihan metode penjadwalan yang tepat ini itu bisa memengaruhi kinerja sistem dalam hal responsivitas, efisiensi alokasi sumber daya, dan keputusan pengguna. Metode yang kurang sesuai itu bisa menyebabkan keterlambatan respons, gangguan pengalaman pengguna, dan penurunan performa sistem secara keseluruhan. Jadi kalau yang sistem interaktif ini tuh yang memerlukan respon secara langsung ya. Nah, dalam, mmm, metode penjadwalan interaktif ini, itu menggunakan penjadwalan round robin. Nah, dalam penjadwalan round robin ini tuh jadi setiap job itu mendapatkan waktu eksekusi tertentu yang disebut time question atau time slice secara bergiliran. Jadi jika waktu tersebut habis, sebelum job selesai, maka job tersebut akan kembali ke antrian dan job lain akan mulai dieksekusi. Jadi ini, make waktu ya. Misalkan contohnya ada job yang memerlukan waktu eksekusi, contohnya aja ya teman-teman. Contohnya dia memerlukan waktu eksekusi sebanyak, 5 menit. Dan waktu job-job selanjutnya itu ada yang bervariasi 6, 7, ataupun 3, ataupun 2. Nah, dengan round robin ini tuh bakal disesuaiin nih. Jadi semua job itu diukur sama rata waktunya. Misalkan job tersebut dibagi ratanya itu menggunakan round robin dengan waktu selama 3 menit. Jadi, job yang menggunakan waktu 5 menit itu kan otomatis belum selesai nih, belum selesai. Kalau belum selesai itu bakalan tetap dikembalikan ke dalam antrian, lalu proses lain bakalan, jalan gitu. Jadi akan diinterupsi seperti itu. Nah, kelebihannya round robin ini tuh memberikan peluang yang adil nih untuk semua job, sehingga ideal untuk sistem interaktif yang memerlukan respon cepat. Nah, pengguna itu bisa menerima tanggapan dari sistem tanpa harus menunggu terlalu lama, terutama dalam aplikasi seperti terminal pemerintah. Kan banyak nih ya yang aplikasi-aplikasi yang memiliki, apa namanya, respon yang cepat gitu loh. Nah, dengan round robin ini tuh memberikan respon yang sangat cepat karena dia memiliki waktu eksekusi yang teratur, yang sama semuanya, sama rata, seperti itu. Lanjut nih, kekurangannya. Kekurangan dari round robin itu sangat bergantung pada pemilihan ukuran time kuantum ya atau time slice-nya. Jadi jika time slice terlalu kecil, itu maka banyak waktu yang akan terbuang dalam proses pengalihan konteks.
Sebaliknya, jika terlalu besar, sistem dapat kehilangan sistem responsif. Jadi kalau misalkan time size-nya itu terlalu kecil, itu juga berpengaruh dalam pengalihan konteks. Sebaliknya juga untuk kalau waktunya itu membutuhkan waktu yang besar, itu juga berpengaruh dalam responsifnya, kehilangan sifat responsifnya gitu. Karena dia waktu eksekusinya tuh lama, seperti itu. Selanjutnya ada penjadwalan multi-level queue. Multi-level queue. Nah, multi-level queue scheduling ini itu membagi proses ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristik tertentu, seperti prioritas jenis proses atau kebutuhan sumber daya. Jadi setiap kategori itu memiliki aturan penjadwalan yang berbeda dan kategori-kategori tersebut diurutkan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, keuntungannya itu sistem ini tuh mampu mengelola berbagai jenis proses secara terpisah berdasarkan prioritas atau kategori tertentu yang memungkinkan sistem untuk menangani berbagai tugas dengan lebih efisien. Jadi ini kan berbagai jenis proses itu secara terpisah dilakukannya berdasarkan prioritas dan kategori tertentu. Jadi proses itu tuh job tersebut bakal lebih teratur karena dikelompokkan kembali berdasarkan prioritas iya, berdasarkan kategori iya. Jadi prosesnya itu lebih efisien karena teratur dalam segi prioritas dan juga kategori. Nah, kekurangannya ada resiko starvation, yaitu di mana job dengan prioritas rendah itu terus ditunda, balik lagi karena ini penjadwalan ini tuh untuk pemakaian dalam prioritas tinggi, di mana memiliki prioritas dan juga kategori, sesuai kategori. Jadi, prioritas rendah itu terus tertunda, teman-teman, gitu. Karena dia memerlukan karena prioritasnya rendah, jadi terus ditunda dengan prioritas lain yang lebih tinggi. Nah, untuk mengurangi resiko ini itu biasanya diterapkan metode aging. Balik lagi metode aging itu untuk meningkatkan prioritas job seiring waktu agar tetap mendapatkan giliran eksekusi, seperti itu. Yang terakhir nih, ada penjadwalan fair share scheduling. Nah, penjadwalan ini tuh apa sih? Penjadwalan ini tuh bertujuan buat mendistribusikan sumber daya sistem secara adil antara berbagai pengguna atau kelompok proses, tanpa mempertimbangkan jumlah dan prioritas proses individu dalam kelompok tersebut. Jadi tuh penjadwalan ini tuh membagi prosesnya itu tuh secara adil dengan antara pengguna atau kelompok proses, tanpa mempertimbangkan jumlah ataupun prioritas proses. Jadi tuh ini nggak melihat dari prioritasnya ya, kalau penjadwalan ini. Nah, keuntungannya itu dengan membagi sumber daya secara merata di antara pengguna atau kelompok, sistem ini tuh memastikan nih bahwa tidak ada pengguna yang bisa menguasai sumber daya sistem. Nah, pendekatan ini tuh sangat efektif dalam lingkungan multi pengguna, di mana setiap pengguna atau kelompok harus mendapatkan bagian sumber daya yang sesuai dengan hak mereka. Jadi ini tuh mengenai pembagian dengan kalau misalkan dalam lab, dalam suatu lab nih, penjadwalan ini tuh digunakan untuk membagi sistem nih secara teratur nih antara pengguna lab. Jadi semua pengguna lab ini mendistribusikan sumber dayanya sistem itu secara adil. Jadi mereka masing-masing menggunakan sumber daya tersebut itu sama rata, dibaginya sama rata mengenai sumber daya tersebut, seperti itu. Mungkin kalau sumber daya tersebut contohnya aja penggunaan printer ya. Kalau penggunaan printer ataupun penggunaan dan lain-lainnya ya mengenai sumber daya sistem itu. Misalkan kalau dalam printer itu kan dia membagikannya kan secara rata seperti itu. Jadi setiap pengguna komputer itu bisa mengakses printer tersebut, melakukannya secara bergantian dengan waktu yang tepat gitu loh, dengan waktu yang sesuai seperti itu. Jadi mereka enggak mengelompokkan mengenai prioritas seperti itu.
nggak dikelompokkan prioritasnya. Jadi ya kalau yang mau ngeprint ya sesuai dengan penggunanya gitu loh, yang lebih mana gitu. Jadi nggak ada kelompok-kelompokan mengenai prioritas ya. Kalau misalkan memang ngeprint siapa yang duluan ya yang ngeprint lah yang duluan gitu loh. Seperti itu ya, semoga teman-teman paham. Nah, untuk kekurangannya itu meskipun adil, sistem ini tuh bisa menyebabkan keterlambatan untuk proses yang membutuhkan sumber daya lebih banyak dalam waktu singkat. Karena semua proses itu dibatasi oleh alokasi yang telah ditentukan berdasarkan bagian mereka. Selain itu, implementasinya lebih kompleks dibandingkan dengan metode penjadwalan lainnya. Jadi walaupun penggunaan sumber daya ini tuh dilakukan secara adil, tapi ini tuh bisa menyebabkan keterlambatan dalam prioritinya ya, prioritas sistem yang job yang memiliki prioritas seperti itu. Jadi tidak ada pembedaan priority kan, balik lagi seperti yang dijelaskan tadi bertujuan dari fair share scheduling ini, dan juga dia tuh lebih kompleks jelas pasti karena dia pembagiannya itu mengenai dibaginya secara rata gitu loh. Jadi pembagiannya masing-masing itu pastinya banyak sekali seperti itu. Kesimpulan dari materi sistem batch ini yaitu sistem batch dan sistem interaktif memiliki perbedaan yang mendasar dalam cara mereka mengelola tugas dan interaksi pengguna. Sistem batch lebih cocok untuk pemrosesan tugas yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pengguna dan mengutamakan efisiensi sumber daya. Sementara itu, dalam sistem interaktif dirancang untuk memberikan respon cepat dan mendukung interaksi langsung antara pengguna dan sistem. Penjadwalan yang tepat sangat penting dalam kedua sistem ini untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal, mengurangi waktu tunggu, dan menjaga efisiensi keseluruhan. Pemilihan metode penjadwalan ini yang sesuai dapat mempengaruhi kinerja sistem, dan kesalahan dalam memilih metode dapat mengakibatkan peningkatan waktu tunggu, ketidakseimbangan pemrosesan, atau bahkan masalah seperti deadlock. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang deadlock. Jadi, apa sih itu deadlock? Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses atau thread terkunci dan tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses atau thread lain. Jadi, setiap proses berada dalam keadaan menunggu dan tidak ada proses yang bisa maju karena sumber daya jenis yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lain dan belum dilepaskan. Berikutnya ada dampak deadlock. Deadlock dapat menyebabkan sistem menjadi macet dan tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali, sehingga harus dihentikan dan dijalankan ulang. Akibat deadlock, sistem menjadi terhenti dan tidak dapat melanjutkan eksekusi proses, menyebabkan kerugian waktu dan sumber daya. Lalu ada resiko deadlock. Resiko deadlock dapat terjadi dalam sistem operasi, basis data, dan aplikasi yang menggunakan sumber daya bersama. Lalu, pentingnya pencegahan. Mengidentifikasi dan mencegah deadlock sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem komputasi. Lalu, ada 3 sumber daya dalam deadlock. Yang pertama, ada jenis sumber daya. Jenis sumber daya yang dapat menyebabkan deadlock antara lain ada CPU, memory file, dan perangkat input maupun output. Yang kedua ada alokasi sumber daya. Ini adalah tindakan pemberian atau penggunaan sumber daya oleh suatu proses. Alokasi sumber daya yang tidak tepat atau tidak efisien dapat memicu terjadinya deadlock. Yang tiga ada kompleksitas sistem. Semakin kompleks sistem dan semakin banyak sumber daya yang digunakan, maka semakin tinggi juga potensi terjadinya deadlock. Lalu ada prosedur pemakaian sumber daya. Yang pertama ada permintaan sumber daya. Proses atau thread harus meminta sumber daya secara eksplisit dan menunggu persetujuan sebelum digunakan. Lalu ada alokasi sumber daya. Sumber daya harus dialokasikan secara tepat sesuai kebutuhan proses atau thread yang meminta. Lalu yang terakhir ada pelepasan sumber daya. Setelah selesai digunakan, proses atau thread harus segera melepaskan sumber daya yang digunakan.
Selanjutnya ada kondisi yang menyebabkan deadlock. Di sini ada 4 kondisi yang menyebabkan sebuah deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Di mutual exclusion ini minimal satu sumber daya, bisa jadi sumber file, printer, memori, dan lain-lain, harus dalam keadaan tidak dapat dibagi atau secara eksklusif dimiliki oleh satu proses dalam satu waktu tertentu. Yang kedua ada no preemption. Sumber daya tidak dapat dipaksa maupun dilepaskan dari proses yang sedang dipegangnya. Sumber daya hanya bisa dilepaskan secara sukarela oleh proses yang dipegangnya. Yang ketiga ada circular wait, yaitu sebuah rangkaian setidaknya 2 proses dengan setiap proses memegang setidaknya satu sumber daya dan meminta sumber daya yang dimiliki oleh proses berikutnya dalam rangkaian, yang menghasilkan lingkaran penungguan. Lalu yang terakhir ada hold and wait. Proses yang sudah memegang sumber daya dapat meminta sumber daya lain yang sudah dikuasai oleh proses lain. Halo, saya Faus Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi deadlock. Nah, di dalam sistem operasi melibatkan penggunaan sumber daya seperti memori, I/O device, atau CPU cycle. Misalnya proses X menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses Y, sementara proses Y menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses X. Maka, karena masing-masing proses tidak melanjutkan sampai mendapatkan sumber yang dibutuhkan, kedua tersebut akhirnya bertabrakan, dan itu disebut deadlock. Dalam kasus ini, kedua proses tidak dapat melanjutkan karena mereka saling menunggu pembebasan sumber daya oleh proses yang lain. Ini adalah contoh deadlock. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi proses tidak dijalankan lagi ataupun tidak ada komunikasi antar proses. Nah, yang kedua, di sini ada sistem database. Dalam sistem database, 2 atau lebih transaksi mungkin perlu mengunci baris atau table yang sama untuk mencegah yang namanya konflik. Jika setiap transaksi berhasil mengunci sebagian dari sumber daya yang dibutuhkan dan kemudian menunggu sumber daya lain yang dikunci oleh transaksi yang lain, maka bisa terjadi yang namanya deadlock. Lalu ada kontestan dalam jaringan komputer. Coba kalian bayangkan, 2 komputer A dan B yang berkomunikasi melalui jaringan. Nah, si komputer A mengirim pesan ke komputer B dan tidak akan melanjutkan sampai menerima akhiran dari B. Sementara itu, si B juga mengirim pesan ke A dan tidak akan melanjutkan sampai menerima akhiran dari si A. Jika ada masalah dalam pengiriman, yang akhirnya kedua komputer bisa berakhir dalam keadaan yang deadlock, di mana masing-masing menunggu akhiran dari yang lain. Lanjut, di sini ada multi-threading. Dalam pengodean multi-thread, deadlock bisa terjadi jika 2 atau lebih thread saling menunggu untuk mendapatkan lock pada objek yang sudah terkunci thread yang lain. Misalkan jika thread A memiliki lock pada objek Y, sementara menunggu untuk mendapatkan lock objek Y, sementara thread B memiliki lock pada objek Y dan menunggu untuk mendapatkan lock pada objek X. Maka kedua thread tersebut berada dalam keadaan deadlock. Jadi itu penjelasan dari multi-threading. Lalu lanjut, di sini ada pemodelan deadlock. Ada beberapa, mungkin yang pertama ada resource allocation graph, yaitu adalah pemodelan deadlock dapat dilakukan menggunakan resource allocation graph, di mana node memiliki sumber daya dan proses, serta edge memiliki alokasi sumber daya. Lalu ada deteksi siklus. Keberadaan siklus dalam resource allocation graph mengidentifikasi adanya kemungkinan deadlock yang perlu diantisipasi. Setelah deteksi siklus, kita akan membahas analisis skenario. Pemodelan memungkinkan analisis berbagi skenario untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan terjadinya deadlock. Nah, itu dari pemodelan deadlock. Kita lanjut ke metode menanganinya, yaitu adalah pencegahan deadlock. Dengan mencegah deadlock, menghindari salah satu dari 4 kondisi Kaufman
Misalnya meminta semua sumber daya di awal atau melepaskan sumber daya sebelum meminta lebih. Lalu ada penghindaran deadlock. Menghindari deadlock dengan memeriksa kondisi sistem sebelum alokasi, seperti menggunakan algoritma Bankir untuk memastikan keadaan tetap aman. Lalu ada safe state, keadaan di mana sistem dapat menjadwalkan proses tanpa resiko deadlock dengan memastikan semua proses dapat diselesaikan untuk dalam urutan tertentu. Dan yang terakhir ada unsafe state, keadaan di mana sistem tidak dapat menjamin terhindar deadlock meskipun belum tentu deadlock langsung terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeteksi deadlock. Nah, apa sih mendeteksi deadlock itu? Yaitu proses untuk mengidentifikasi apakah sistem mengalami deadlock. Biasanya menggunakan struktur data untuk memantau alokasi dari permintaan sumber daya. Algoritma pendeteksi memeriksa keberadaan siklus dalam grafik yang merepresentasikan proses dari sumber daya. Keberadaan siklus menunjukkan deadlock. Lalu di sini ada mendeteksi deadlock dengan cara WFG, yaitu wait for grab. Digunakan untuk menunjukkan ketergantungan transaksi. Node mewakili transaksi dan edge ke TJ menggunakan TI, menunggu lock yang dipegang TJ. Deadlock terjadi jika WFG mengandung siklus. Terus ada pemulihan deadlock. Yang pertama ada melepaskan sumber daya. Sistem memaksa proses dalam deadlock melepaskan sumber daya untuk digunakan proses lain meski mengganggu proses tersebut. Terus yang kedua ada menghentikan proses. Sistem menghentikan satu atau lebih proses untuk membebaskan sumber daya, meski berisiko kehilangan data atau pekerjaan. Kemudian ada rollback, yaitu mengembalikan proses ke keadaan sebelumnya yang bukan bagian dari deadlock, meski kompleks dan memerlukan sumber daya. Kemudian ada menunggu proses melepaskan sumber daya, namun berisiko jika proses tidak melakukan atau memperpanjang deadlock. Lalu di sini ada preemption atau mengambil sumber daya dari proses untuk diberikan ke proses lain. Kemudian ada melacak kembali ke keadaan aman untuk melanjutkan proses dari titik sebelumnya. Terus di sini ada yang terakhir itu membunuh proses yang menyebabkan deadlock. Metode pemulihan deadlock yang ini bisa dilakukan dengan cara menghentikan paksa proses yang terlibat dan bertujuan untuk membebaskan sumber daya agar proses lain dapat melanjutkan eksekusinya. Nah, di sini ada beberapa kriteria pemilihan proses yang dihentikan. Yang pertama, proses yang menggunakan prosesor yang paling sedikit, kemudian proses yang mengkonsumsi sumber daya yang paling banyak, kemudian ada proses dengan alokasi sumber daya yang paling sedikit, dan yang terakhir dengan proses dengan prioritas yang rendah. Kemudian ada metode mengatasi deadlock. Yang pertama ada detect and recovery, membiarkan deadlock tersebut sempat terjadi. Baru kemudian melakukan perbaikan, contohnya seperti rollback dan killing process. Yang kedua ada ostrich algorithm, yaitu kondisi deadlock yang diabaikan karena sangat jarang terjadi. Kemudian ada prevention, yaitu pencegahan deadlock yang terjadi dengan cara menghilangkan salah satu dari 4 penyebab deadlock yang ada. Kemudian ada dynamic avoidance, yaitu menghindari terjadinya deadlock dengan salah satunya dengan cara pengalokasian sumber daya yang dilakukan dengan hati-hati. Kemudian di sini ada strategi pencegahan deadlock. Yang pertama itu menghindari mutual exclusion, yaitu deadlock dapat dihindari dengan menggunakan sumber daya yang dapat dibagi seperti file yang hanya bisa dibaca bersama oleh banyak orang. Kemudian ada hold and wait, proses yang memegang sumber daya sambil menunggu yang lainnya dipaksa untuk melepaskan sumber daya yang ada dan mencoba lagi nanti. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya yang sedang digunakan tidak dapat diambil paksa. Solusinya, sistem dapat merebut sumber daya dari proses yang lain atau
mengembalikan proses ke status sebelumnya atau rollback agar pekerjaan yang telah dilakukan tidak hilang. Dan yang terakhir ada circular wait, yaitu terjadi jika ada lingkaran saling tunggu antar proses. Solusinya adalah menetapkan urutan atau prioritas sumber daya. Contohnya seperti memberi urutan pada alat yang dibutuhkan seperti pensil, penghapus, penggaris, buku catatan untuk mencegah saling tunggu dan deadlock. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari deadlock itu adalah situasi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusinya. Untuk menangani deadlock, ada beberapa pendekatan, yaitu pencegahan, penghindaran, pendeteksian, dan pemulihan. Pencegahan deadlock dapat dilakukan dengan memastikan salah satu dari 4 kondisi Kaufman atau mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait itu tidak terjadi. Penghindaran deadlock menjaga sistem tetap dalam keadaan aman. Menggunakan teknik seperti algoritma Benkir, pendeteksian deadlock melibatkan pemeriksaan plus dalam grafik yang menggambarkan hubungan proses dan sumber daya. Pemulihan deadlock dapat dilakukan dengan cara menghentikan proses yang terjebak, melepaskan sumber daya, atau menggunakan rollback. Untuk mencegah deadlock, penting untuk merancang sumber daya dengan sistem dan pengelolaan sumber daya yang efisien, menetapkan urutan akses sumber daya, dan memastikan bahwa proses tidak saling menunggu tanpa batas. Nah, itu dia guys video kami kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa kalau suka dipencet tombol like, comment, and subscribe-nya. See you in next video. Assalamualaikum.